Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar persamaan trigonometri ya. Kita latihan soal. Nah, di sini sin x plus 27 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, ini kan namanya persamaan ya. Persamaan itu seharusnya antara sebelah kiri dan kanan itu harus sama ya. Nah, jadi gini, sin yang nilainya setengah akar 2 itu sin berapa? Sin berapa? Nah, sin x plus 27 derajat sama juga dengan setengah akar 2 ini sin 45 derajat, iya kan? Nah, ingat, sin itu selain positif di kuadran 1 juga positif kuadran 2. Kuadran 2 punyanya 180, ya kan? 180 dikurang theta. Nah, di sini kan tetanya 45, ya udah. 180 dikurang 45 berarti 135 derajat. Nah, berarti selain sama dengan sin 45 derajat, dia tuh sama juga dengan sin 135 derajat. Nah, jadi gini, x-nya ini ya, berapa sih ya, berapa derajat kalau ditambah 27 hasilnya 45 gitu. Ataupun lebih mudahnya 45 dikurang 27 itu berapa? 18, ya kan? Nah, 18 tambah 27 kan 45. Nah, berarti kemungkinan betul A, C, sama D ya. Habis itu yang 135. Nah, berapa sih yang ditambah 27 derajat hasilnya 135 gitu ya. Nah, paham ya? Berarti 108, iya kan? Ataupun biar lebih mudahnya 135 dikurang 27 gitu ya. Nah, oke, semoga aja kalian paham ya. Nah, itu buat latihan soal yang pertama. Nah, sekarang yang cos nih, tadi kan sin. Nah, sekarang cos. Cos x dikurang 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini cos berapa? Ayo. Setengah akar 3 itu cos 30 ya, 30 derajat. Nah, jadi kita ubah aja jadi cos 30 derajat. Nah, artinya berapa nih kalau kita kurang 20 derajat hasil 30 derajat? 50 kan, berarti cuma ada satu, berarti E. Nah, selain cos itu bernilai positif di kuadran 1 ya, cos itu positifnya di kuadran 4 juga ya. Nah, jadi kuadran 4 itu punyanya cos. Kuadran 4 itu punyanya 360 derajat dikurang theta, ya kan? Nah, di sini tetanya 30, jadi 360 derajat dikurang 30 sama juga dengan 330, berarti cos x min 20 derajat sama juga dengan cos 330 gitu kan. Nah, artinya di sini berapa? Berarti kan 350 dikurang 20 sama dengan 330 gitu kan. Nah, ataupun ini pindah ya, jadi x-nya 350, cosnya kita coret gitu ya. Nah, gitu doang kok ya, semoga aja kalian paham. Oke, nah sekarang yang tan nih. Nah, ini udah kakak coret ya, nggak apa-apa deh. Nah, tan yang nilainya min 1 itu tan berapa? Ini kan persamaan ya, kita ubah ke bentuk tan dulu. Tan yang nilainya min 1. Nah, oke. Jadi kalau tan 45 derajat itu kan 1. Kalau min 1 berarti tan itu kan positif di kuadran 1 dan kuadran 3 ya kan. Kalau kuadran 2 sama 4 dia tuh negatif. Artinya kuadran 2 itu kan punyanya 180 dikurangi theta. Nah, ini tetanya nih. Jadi 180 dikurangi 45 berarti kan 135. Yang ini 360 dikurangi theta sama dengan 315 ya. Nah, artinya tan itu negatif ya. Min 1, maksudnya tan min 1 itu sama juga dengan tan 135 derajat dan 315 derajat. Nah, ini kita ubah dulu ya ke bentuk pi radian. Nah, kalian harus tahu kalau pi ya, ini enaknya di mana ya? Di sini aja deh. Nah, pi itu kan sama juga dengan 180 derajat. Artinya kalau di sini kakak bagi 180, di sini kakak bagi 180 menjadi 1 derajat gitu, sama juga dengan pi per 180 gitu kan. Nah, ya udah, kalau 135 derajat.
Nah, di sini kita kali 135 ya. Di sini pun kita kali 135 juga ya. Paham ya? Nah, oke. Kita bagi 180 derajat ya. Nah, bukan 180, tapi 180 derajat. Nah, sehingga ya kalau 135 berarti kan 135 derajat sama juga dengan 135 derajat dikali pi per 180 gitu kan. Nah, artinya 135 derajat itu sama juga dengan, nah ini kalau kita bagi berapa nih yang enaknya ya, bagi 5 dulu deh. Kalau kita bagi 5 jadi 27 ya. Bagi 5 dapat 36. Oke, bagi 9 dapat 3, bagi 9 dapat 4, jadi 3/4 pi. Jadi sama juga dengan 3/4 pi. Nah, ini yang pertama ada nggak kira-kira? Tan ya, sorry. Tan 3/4 pi. Nah, oke, ini yang pertama. Nanti kita cari lagi ya. Yang satunya kita cari dulu. Yang kedua 315 derajat, artinya kan kita kali 315 derajat, kita kali 315 derajat juga ya. Nah, kita geser kameranya ya. Oke, nah. Artinya kalau 315 derajat itu sama juga dengan 315 derajat dikali pi per 180 ya. Nah, itu. Oke. 315 derajat. Nah, ini sama juga dengan 7/4 ya. Nah, 7/4 pi. Nah, kalian bagi aja ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya. Tan X dikurang 1/4 pi sama juga dengan tan 7/4 pi. Nah, oke. Ya udah, ini yang pertama, ini yang kedua. Coba kita cek yang mana yang ada jawabannya. Ini langsung aja kita coret ya tannya. Artinya X dikurang 1/3 pi sama juga dengan 3/4 pi. Artinya kalau ini pindah ya, jadi X sama juga dengan 3/4 pi. Kalau pindah kan jadi plus 1/3 pi gitu kan. Nah, jadi X sama juga dengan, kali silang aja ya, 3 kali 3 9 pi, 4 kali 1 pi jadi 4 pi, 4 kali 3 12 ya. Nah, jadi 9 tambah 4 13. Nah, oke. 13/12 pi, ada nggak jawabannya? Nah, ada kan? Berarti jawabannya yang C. Nah, kalau ini ada nggak jawabannya? Coba kita cek ya. Tanya kita coret. Jadi X dikurang 1/4 pi sama juga dengan 7/4 pi. Nah, jadi X sama juga dengan ini pindah ya, jadi 7/4 pi tambah 1/4 pi. Nah, jadi 8/4 pi. Berarti sama juga dengan 2 pi ya. Nah, 2 pi nggak ada ya di sini. Nah, oke, berarti jawabannya yang C gitu ya.